Hey guys, aku baru nemu film yang bener-bener bikin hati campur aduk. Film ini katanya diangkat dari kisah nyata. Jadi siap-siap ya, tisu standby di tangan. Film dibuka dengan suasana kedai mie kecil bernama Mie Eun. Pemiliknya seorang ibu tangguh bernama Oh Mi-yeon. Tapi orang-orang manggil dia Audrey. Dia tinggal bareng anak laki-lakinya, Ki-hun. Pagi itu, Ki-hun ngingetin ibunya kalau hari ini mereka mau ketemu anak perempuannya, namanya Ji-eun. Audrey pun sibuk masak makanan kesukaan anak perempuannya. Sementara itu, Ji-eun lagi latihan keras buat karirnya di dunia hiburan. Tapi sayang, performanya kurang oke, dan pelatihnya langsung nyemprot. Pas latihan selesai, ibunya dan Ki-hun udah nungguin di luar. Ki-hun semangat nyapa, tapi Ji-eun malah cuek. Ki-hun masih mikir positif, mungkin Ji-eun nggak lihat. Tapi pas Ji-eun ditanya, itu siapa? Dia malah bilang nggak kenal. Oke, itu sakit banget sih. 일본도 가고 프랑스도 가고. Di perjalanan pulang, ibunya murung. Untungnya Ki-hun peka banget. Langsung hibur ibunya biar nggak terlalu kepikiran. 노래 한 곡 해주시죠. 아우 됐어. Besok paginya, masih subuh, ibunya bangun buat masak lagi. Dia jalan pelan-pelan biar Ki-hun nggak kebangun. Tapi ternyata si anak ini udah siap duluan buat ngantar ke pasar. Anak berbakti level dewa guys. 그만 말하고 얼른 출발해. 어? 아 그냥 불을 끄면은. 알았어. 장난입니다, 장난. Di pasar, mereka ketemu tetangga lama yang ternyata teman masa kecil Ji-eun. Si tetangga ini malah bilang dulu sempat janji mau nikahin Ji-eun waktu kecil. Ki-hun langsung marah. Duh, cowok ini kayaknya punya naluri protektif yang kelewat aktif deh. 나도 Balik ke Ji-eun, pelatihnya ternyata tahu kalau yang tadi nyapa itu ibunya Ji-eun. Dia ingetin, dulu Ji-eun bisa masuk agensi ini karena orang tuanya. Flashback dikit. Waktu itu ibunya sempat nolak Ji-eun gabung, bukan karena nggak mau dukung, tapi karena curiga agensinya abal-abal. Tapi Ji-eun ngeyel, dan ayahnya pun marah besar karena Ji-eun ngelawan ibunya. Klasik banget ya, konflik keluarga karena mimpi dan restu. Ji-eun pergi, 만들려고 얼마나 투자한지 알지. sementara itu, di kedai, ada cewek fotografer bernama Jang Mi yang sering motret ibunya Ki-hun. Dia bilang mau bikin pameran foto. 아니, 책벌레가 공부만 잘하는 줄 알았더니 그런 뜻은 아니었는데. Saat makan bareng, tetangga ngasih kabar bakal ada acara olahraga kampung. Semua warga harus ikut, termasuk Audrey dan Ki-hun. Pas di galeri, Jang Mi nunjukin hasil fotonya. Potret sederhana tapi penuh makna. Wajah seorang ibu yang lelah tapi bahagia. Ki-hun cuma senyum sambil ngasih tahu kalau dia juga udah beliin baju olahraga baru buat ibunya. 엄마한테 들었는데? 그래서 나야. 그지? 좋아하시겠지? Malamnya, ibunya masak makanan kesukaan Ji-eun. 그리고 문도 잘 잠갔습니다. 힘들잖아. 힘들어도 내 Flashback lagi. Dulu waktu Ji-eun kecil, ibunya nyuruh nunggu Ki-hun dulu baru boleh makan. Dari situlah mungkin Ji-eun mulai sebel sama makanan itu. 혼잣말한 건데. 들렸어? 네. 우리가 얼마나 하찮겠어. 고등어 맛있지? 어디가? Pas ibunya lagi nonton TV, Ki-hun di kamar mandi, tiba-tiba ada suara piring pecah. Ki-hun panik, tapi ibunya cuma bilang mau masak lagi. Padahal baru aja makan loh. Mulai ada tanda-tanda aneh nih. Besoknya Ki-hun pergi ke rumah sakit. Dokter yang dia temui malah kira dia mau ngelamar anaknya, Jang Mi. Ki-hun langsung lurusin. Dia cuma mau konsultasi karena belakangan sering lupa-lupa hal kecil. Tapi kata dokter, kalau nggak disertai sakit kepala, kemungkinan besar nggak apa-apa. Pulang dari sana, Ki-hun makin protektif sama ibunya. Dia tanya, ibu sakit kepala nggak? Sambil nyodorin baju olahraga barunya.
Kelihatan banget rasa sayangnya. Serius deh, kalau semua anak kayak Ki-hun, dunia ini mungkin gak butuh drama keluarga lagi. 야, 뭐하러 이런데 돈을 써? Sampai akhirnya tibalah hari olahraga. Semua warga heboh. Suasananya ramai dan ceria. Tapi pas ibunya pamit ke toilet, tiba-tiba dia pusing dan mulai kehilangan arah. Ada warga yang menyapanya, tapi dia malah takut. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, kita lihat Audrey nggak lagi ingat siapa dirinya. Di rumah Safid, Ki-hun terdiam. Wajahnya hancur. Dokter bilang ibunya kena Alzheimer, penyakit yang bisa ngambil semua kenangan indah pelan-pelan. Ki-hun cuma bisa terdiam. Dunia yang tadinya penuh warna, mie dan tawa, tiba-tiba jadi abu-abu. Sementara Ji-eun lagi sibuk sesi pemotretan. Ki-hun nelpon, bilang ibunya sakit. Tapi Ji-eun cuma jawab santai, "Ya, bawa aja ke rumah sakit." Pas denger ibunya kena Alzheimer, dia tetap dingin. Dia lebih mikirin karirnya. Oke, satu tepuk tangan dulu buat ketebalan hati yang luar biasa. Setelah itu Ki-hun mulai nulis catatan-catatan kecil di rumah biar ibunya nggak lupa hal-hal penting, kayak matikan kompor setelah masak. Lucunya, di tengah semua kesedihan itu, Ki-hun masih bisa senyum tiap kali makan bareng sama ibunya. 너 누군데 우리 집에 있어요? Dia terus bawa ibunya ke dokter. Kata dokter secara fisik ibunya sehat, cuma otaknya yang mulai memudar. Dan yang bikin nyesek, ibunya suka tidur di depan kulkas. Katanya suara kulkas mirip dengkuran almarhum suaminya. Duh, yang ini auto mewek sih. Malamnya Ki-hun memberikan ibunya obat, yang tertidur di depan kulkas. 아버지. 맞아. Dan mengambil foto suaminya. Dia tersenyum sedikit, lalu cerita, "Katanya ayah ganteng banget ya, Bu." Dan di situ, film mulai pelan-pelan bikin dada kita sesak. Ji-eun lagi sibuk sama dunianya. Telepon dari Ki-hun gak diangkat. Bahkan kayaknya dia sengaja ngehindar. 들도 쭉 빠진다. 그리고 Sementara itu, di rumah, Ki-hun masuk kamar dan ibunya hilang. Pergi entah kemana tanpa pamit. Langsung panik dong. Ki-hun muter-muter nyari ke seluruh desa sampai warga sekitar ikut bantu. Ternyata ibunya lagi jalan nyar Ji-eun. Di tengah jalan, dia ngeliat anak kecil dan dengan polosnya manggil si anak Ji-eun. Anak kecil nangis dan akhirnya polisi ikut turun tangan. Ki-hun datang dengan napas ngos-ngosan minta maaf ke orang tua anak itu. Tapi si bapak malah ngomel dan nyebut ibunya gila. Seketika wajah Ki-hun berubah. Itu kata yang paling dia benci. Langsung dong Ki-hun marah. Temannya bilang ke Ki-hun, untung ibu anak kecil itu nggak mau perpanjang masalah. Tapi tetap aja, sejak kejadian itu, Ki-hun jadi takut banget ibunya keluar rumah. Akhirnya dia ambil langkah nekat. Ngurung ibunya di kamar biar nggak bisa pergi-pergi lagi. Bukan karena jahat, tapi karena takut kehilangan. Duh, anak baik kalau udah desperate ya kayak gini. 엄마가 사고. Sementara itu, Ji-eun dapat telepon dari tetangga. Katanya kondisi ibunya makin parah, makin sering nyari-nyari Ji-eun. 난 네 TV에서 가끔 보는데
지금 상황이 Di kedai pelanggan mulai komplain juga. Katanya mie yang Ki-hun masak rasanya beda, nggak kayak buatan ibunya. Tiba-tiba Jang Mi datang untuk bilang ke Ki-hun, Ji-yoon lagi di rumah, tapi suasananya panas banget. Ki-hun langsung lari pulang. Suasana rumah kayak bom waktu. Ji-yoon marah, nyari-nyari ibunya yang ternyata bersembunyi di dalam lemari. Dan disitulah momen pecah. Ji-yoon ngomong kalau dia bakal kirim ibunya ke panti jompo. Ki-hun langsung melarang, "Gak bisa, aku gak sanggup jauh dari ibu." Tapi Ji-yoon kekeh. Jang Mi coba bela Ki-hun, tapi justru Ki-hun malah bela Ji-yoon. Dan dari situ akhirnya kita tahu satu hal penting. 그리고 내가 할 수 있는 만큼은 Flashback, ternyata Ki-hun bukan anak kandung mereka. Dia anak yatim yang dulu diadopsi oleh orang tua Ji-yoon. Makanya buat Ki-hun, ibu itu segalanya. Dia udah pernah kehilangan orang tua 2 kali dan gak mau kehilangan lagi. Sementara Ji-yoon yang selama ini ngerasa kurang disayang, makin ngerasa iri. Konflik keluarga ini makin berat tapi juga makin manusiawi. Ji-yoon akhirnya kasih waktu seminggu. Kalau lewat dari itu, ibunya tetap harus dikirim ke panti jompo. Ibunya yang masih setengah sadar justru setuju. Katanya biar nggak nyusahin kalian. Tapi sebelum berangkat, dia bilang, sebelum itu ayo makan bareng dulu. Dia masak makanan kesukaan Ji-yoon dan entah kenapa kali ini rasanya beda. Ada rasa perpisahan yang pelan-pelan nyusup di udara. 너무 맛있는데? Ji-yoon nelpon manajernya kalau dia mau ambil cuti dari pekerjaannya. Dia juga lagi bikin lagu solo pertamanya. 내일 꼭 갈게요. 안 해. 밥 먹기 전에 먹을. Pas ibunya minta es krim, Ji-yoon akhirnya ngalah. Dandanin ibunya biar cantik, lalu jalan bareng. 괜찮아? Di taman, suasananya damai. Ji-yoon menuangkan unek-uneknya, dia iri dengan Ki-hun. Orang tuanya sayang sama Ki-hun, dia juga mau seperti Ki-hun. Disayang sama orang tuanya sendiri. Dan di situ, kita ngerti. Selama ini dia cuma haus kasih sayang. Bukan egois, cuma nggak ngerti caranya minta peluk. 나도. 너 착해. Keesokannya, Ji-yoon pun kembali ke aktivitasnya. Ibunya minta tolong ke Jang Mi untuk membuat foto kenang-kenangan. Saat Ji-yoon menyelesaikan album solonya, sakit Ji-yoon nambah parah. Di rumah, ibunya terbangun saat melihat di depan pintu, Ki-hun menjaga ibunya. Ibunya tampak normal. Ibunya ingin berjalan-jalan keluar dengan Ki-hun. Padahal ini larut malam. Ki-hun pun menemani ibunya. 좀 걷자. 엄마랑 동네 한 바퀴만 돌고 오자. Di jalan, ibunya menyuruh Ki-hun menutup kedai dan Ki-hun tak usah menjaga ibu lagi. Dari suaminya meninggal, Ki-hun tak kemana-mana, kuliah pun tidak. Ibunya menyuruh Ki-hun pergi, melakukan apa yang ingin Ki-hun lakukan. Tapi Ki-hun gak mau, dia masih ingin bersama ibunya. 내가 있고 싶어서 있는 거니까 행복했어. Ki-hun dapat kabar kalau Ji-yoon masuk rumah sakit. Ki-hun langsung ke rumah sakit. Dokter bilang Ji-yoon kena leukemia dan dunia Ki-hun runtuh seketika. Kayak nggak cukup kehilangan 1 orang, sekarang dia harus hadapi 2 orang. Dokter juga bilang Ji-yoon butuh transplantasi sel hematopoietik. Tapi karena Ki-hun cuma saudara tiri, pasti mereka nggak cocok. Iya Tuhan, berat banget ini hidupnya. Sementara di rumah, ibu dijaga Jang Mi. Ki-hun nelpon,
bilang bakal lama di rumah sakit dan minta tolong agar ibunya dijaga. Tapi ternyata ibunya dengar pembicaraan itu. 주사 치료 먼저 진행하자고 하셔서 아이, 어머니는 잘 먹고 잘 계시니까 너무. Dia langsung mau ke rumah sakit tapi Jangmi nahan. Takut dimarahin Ki-hun. Jangmi akhirnya bujuk ibunya buat makan dulu aja. Tapi pas dia balik dari dapur, ibunya udah nggak ada. Panik dong. Ibu Ki-hun jalan sendirian di tengah hujan. Sambil ngomong pelan, berulang-ulang, namaku Omyeon, namaku Omyeon. Biar nggak lupa siapa dirinya. Itu adegan bener-bener ngiris hati. Bayangin orang yang berjuang ngelawan lupa cuma biar bisa ingat anaknya. 저 우리 아니요? Untungnya Jangmi nemuin dia, langsung bawa ke rumah sakit. 내 딸 이름은 강지은 1999년 엄마! 지은이 어딨어? Waktu ketemu Jiun, suasananya pecah. Ibu, anak, dan air mata yang gak berhenti ngalir. Dengan sisa ingatan yang ada, ibunya tanda tangan surat donor supaya bisa nyelamatin anaknya sendiri. Itu definisi cinta tanpa batas. Beberapa waktu kemudian, semua sudah berlalu. Ki-hun duduk di taman bareng ibunya sambil ngobrol pelan. Dia bilang, "Bu, mau nggak jadi ibu aku?" Dan flashback muncul. Waktu dulu di pemakaman orang tua Ki-hun, ibu Ji-yoon yang sekarang jadi ibunya bilang hal yang sama. "Mau nggak kamu jadi anakku?" Dan lingkaran itu pun lengkap. Film ditutup dengan ketenangan. Nggak perlu kata-kata besar, cukup satu pelukan, satu ingatan yang tersisa, yang tetap bertahan, walau semua kenangan pelan-pelan pergi. Kalau kalian masih nonton sampai sini, kalian luar biasa sih. Film ini bukan cuma tentang Alzheimer, tapi tentang kasih sayang, pengorbanan, dan arti keluarga. Dan seperti biasa, kalau suka ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di film berikutnya.